Membuka cakrawala berpikir Anda yang jernih gitu loh. Di sini diskusi nggak pakai iman, tapi pakai ilmu dan data. Nah, kalau datanya mendukung, mari kita bicara. Tapi kalau datanya tidak ada, Anda berbicara, itu artinya iman yang berbicara gitu. Iman nggak bisa diukur, Bang. Gitu loh, iman masing-masing aja. Itulah toleransi. Tapi kalau diskusi, toleransinya itu memang ada. Tapi tidak boleh toleransi kalau abang hanya bicara, tidak berdasarkan data. Kira-kira begitu bang ya. Gimana bang? Gimana Pak Aril? Sudah angkat bendera. Kalau enggak gini bang ya. Tunggu dulu, Aril, ayo mualaf biar sadar astaga naga Tuhan. Apa? Sampai kapanpun agamaku kupegang bang Avenger. Iya bang, silakan abang agama Kristen sampai kapanpun. Kami nggak maksa abang loh bang. Tapi bisakah akal sehat dipakai sedikit gitu bang? Bahwa jangan menyalahkan siapapun yang mengatakan Tuhan Anda itu Yesus, Yesus itu anak orang. Jangan salahkan argumentasi begitu karena ini data faktanya ada. Gitu loh bang. Kenapa? Anak orang kok dituhanin? Yang jelas adalah anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Jadi jangan salahkan siapapun kalau mengatakan Tuhan Anda manusia yang namanya Yesus. Terus kedua, Yesus itu abang ya, itu kuburannya kosong. Dia terangkat sama badan-badannya semuanya. Terangkat dia ke surga. Sekarang Yesus di surga menurut data di Bible Anda itu, dia masih berbentuk manusia bang. Masih anaknya Bunda Maria yang Anda tuhankan itu. Tangannya bolong. Kurang lebih begitu bang ya. Apalagi ya daerah-daerah tangannya dan seterusnya itu bang. Di pahanya juga dan di jubahnya tertulis Raja segala raja gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Anda manusia, jangan marah. Karena faktanya memang kuburannya nggak ada di muka bumi. Dia berbentuk manusia terangkat ke surga. Menjadi Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi Bang Juma, Roma 14:9. Mati, kemudian menjadi Tuhan. Gitu loh Bang. Setuju ya Pak Aril? Setuju bang. 7 kali 7 49. Gini aja bang. Ya gimana bang? Apapun ya bang yang abang jelaskan, aku tetap memegang agamaku bang. Ya nggak apa-apa itu urusan bang. Dan kayak yang ku bilang tadi abangku semua dan kakak-kakakku semua, kalau berdebat itu saling menghargai aja. Iman buta. Terserah ibu mau iman buta, terserah ibu. Kita menghormati abang loh Pak Aril. Terserah ibu loh, bang. Bukan iman buta kayaknya. Terserah ibu mau iman buta. Oke bu. Itu udah. Gini bang, arti daripada iman buta adalah iman itu perlu mata hati. Ya, bagaimana cara iman ini melihat dengan dengerin dulu bang. Iman kami tidak buta bang, iman kami tidak buta. Ya dengerin dulu, saya jelaskan. Beriman itu perlu mata hati untuk melihat. Bagaimana mata hati untuk melihat? Dibantulah oleh mata kita untuk membaca kitab suci itu. Setelah membaca kitab suci itu, diolah oleh akal, diimani oleh hati. Artinya iman ini harus melihat dengan bantuan mata hati, dibantu dengan mata telanjang, membaca, direfleksikan dengan otak, baru diimani. Itu baru namanya iman melihat. Kalau iman seperti Anda ini benar, itu iman tidak melihat alias tidak melihat artinya BUTA itu tadi bang. Itu loh maksudnya. Karena iman Anda menuhankan Yesus, yang Anda tuhankan manusia. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Apakah ini bukan iman buta, Bang? Nah, kecuali Anda mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Nah, itu namanya iman benar karena Yesus mengklaim dirinya memang dia utusan Tuhan. Gitu loh, Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ini bukan memponis, ini hanya diskusi. Kira-kira begitu, Bang. Ya bang. Oke bang, oke.
Oke ya Bang ya. Oke, tapi Oke bang. Izin Bang ya, jangan lagi Tes dibilang 1 2 3. Dengar gak sih suaraku nih? jangan lagi Kedengeran. jangan lagi ya dibilang udah. Kirain nggak ada suara. jangan lagi dibilang iman kami iman buta Bang ya. Tadi udah saya jelaskan bang. Gini bang, kita akan berhenti mengatakan iman Anda iman buta kalau Anda bisa menunjukkan dalil. Kan Kalau tadi tidak ada kan- dalilnya ya iman buta namanya bang. Tadi kan udah ku bilang lawan orang abang-abangku yang terhormat, bukan aku berdebat Bang. Aku cuman mengatakan aja Bang, kita sesama beragama saling toleransi menghargai Bang, itu aja Bang. Gini bang, Tidak untuk berdebat. Bentar bang, saya di sebelah baru saja diskusi dengan pastor dari Malaysia ya. Itu ya sama, pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa menunjukkan mana dalil gitu. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun ini saya dan Bang Juma itu mempunyai satu pertanyaan ya, di mana dalilnya Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab bang. Apakah semua Kristen begitu? Iya Bang. Aduh Bang. Parah Bang. Di Yohanes 13:13 bang. Guru dan Tuhan itu Bang. Yesus berkata Bang, yang menuankan dia Bang, dia nggak kenal gitu loh. Penyalah daripadaku. Nah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 21 sampai 23 bang. Iya, itu Bang. Masya Allah, hujan. Dikatakan Matius Yesus 7 itu. 21 dan 23 Hujan bang. koin. Yesus berkata tuh Bang, menuankan dia, nyalah kau. Pergi kau, kalau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu jelas Bang. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Apalagi Bang? Bukan Tuhan Yesus tuh, utusan, Yohanes 17 nomor 3. Ya kan Bang? Jelas itu sebenarnya. Gitu loh Bang. Gimana Bang? Sehat Bang. Sehat Bang? Masih sehat Bang, masih sehat. Bang, kalau ya kira-kira Yesus mengklaim dirinya utusan, abang percaya atau tidak bang? Percaya Bang. Percaya. Baik. Yesus Kalau ngaku hamba? kalau Yesus anda ngaku hamba, Anda percaya bang? kalau anda percaya Yesus utusan, kenapa anda percaya juga Yesus Tuhan bang? Bisa nggak utusan menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi utusan? Bisa nggak bang? Orang abang-abang nggak ngerti. Akan udah ku bilang Bang, aku bukan lawan-lawan yang sebanding untuk berdebat Bang. Aku Udah, hanya Bang, orang berdebat aja biar awam, diganti yang lain, hanya Bang. Kristen biasa. Iya. Kalau jawabannya begitu terus, jangan naik ke atas lah bang. Di sini iya Bang, cuman mohon dengan sangat Bang, cuman mohon. Jangan membilang Ya iman bisa, Kristen Bang. itu iman buta, dan jangan membilang agama Kristen itu menyembah manusia. Itu aja. Emang Bang. buta Bang, Mohon, Bang. emang manusia. Yesus itu manusia. Bukan untuk berdebat. sayangnya kita nggak bisa berbohong bang. Kalau kita mengatakan Kristen tidak menyembah manusia, berarti Anda mengajari saya bohong dong. Orang faktanya manusia. Coba. Nah, kayak. Yesus berkata di dalam Yohanes bukan mengajari 20 bohong. ayat 17. Aku Oke belum lah, pergi oke kepada lah. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ya kan? Dia kan manusia bang, kenapa dituhanin? Lo gemane aja. Jangan pada. Anak orang kok Orang- dituhanin. Nah itu dia. Jadi gini ya bang ya. Kalau abang tidak mengakui dirinya iman buta, coba kita main logika ya bang. Tadi abang Ari kan udah mengakui Yesus itu utusan. Nah coba kalau iman anda tidak buta, Bang, izin Bang. dengerin dulu bang. Bisa nggak utusan ini disebut Tuhan? Bisa nggak bang? Pasti dia bilang Ya kagak bisa. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16 seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus hamba bang. Oke Bang, oke lah. Lanjutlah Bang, aku izin turun. Oke, Bang. Aku juga menghargai profesiku. Oke Bang, oke. Oke. Ya maaf ya Pak Aril ya, kami nggak memvonis Anda, kita menghakimi Anda, tapi kita diskusi. Lain kali ya janganlah diskusi tanpa data gitu ya. Udah diakui bahwa Yesus itu utusan, bisa nggak utusan disebut juga Tuhan? Ya nggak bisa bang.
Nah kalau anda memaksakan dia juga Tuhan, itu namanya iman buta, karena datanya yang nggak ada dibuat-buat gitu loh. Itu yang dimaksud iman buta, bukan iman orang itu bicara melihat sendiri, kenapa gitu. Gak bisa nobat juga ini ya. Iya. Capek si Pak Bray. Ya sekolah selalu kuliah. Aduh. Baru sampai. Aku datang besok. Oke. Itu gara-gara Bang Andi minum antimo 2 tapi nggak bisa tidur. Nah, akhirnya Sebentar, apa? Ustadz Nggak Sugi, meluang. izin. Ya, izin. Mbak Nur, Kristen apa Katolik, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak? Apa yang mau disampaikan, Mbak? Banyak yang mau naik soalnya. Aku Muslim ya. Iya, terus? Ada yang mau nggak apa-apa, nggak ada yang mau ditanyakan mungkin. Salam mungkin ke. Iya. Nah, silakan. Dendre Pak Tolim ya, main Dendre. Wah, sengi. Aku kan teman Kristen ya, Bang. Cuma aku punya teman Kristen kan. Kenapa Mbak? Terus punya teman Kristen, dia punya teman Kristen. Iya, aku punya teman Kristen. Mereka Temannya kenapa? menganggap tuh mereka di kepercayaan mereka itu percayanya Allah itu Yesus itu sendiri. Ya, oneness, Salah, Mbak. Yesus only. Wah, itu bidat itu Mbak, kata Kristen sendiri itu bidat, itu oneness, itu oneng. Pemahaman mereka tuh seperti itu. Iya. Biarkan Ada saja. yang seperti itu, ada yang enggak. Hah? Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Yang Iya, pemahaman tapi bahwa Yesus, bentar. Ada yang kalau yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri, itu namanya oten oneness. Yesus Nah, only. kalau Tritunggal tidak. Tritunggal itu Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Tapi Itu dia nggak Trinitas. ngaku oneness. Tapi dia nggak nganggap Iya, dia iya. tuh Apa? Tapi dia itu teman saya tuh nggak nganggep oneness. Jadi Jadi mereka tuh nganggapnya Allah itu Tuhan itu sendiri. Jadi Allah mah. ya itu oneness, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya kasih Allah tahu ya. Iya. itu, Trinitas mereka- itu sedikit saya kasih tahu. Orang-orang Trinitas itu ketika dia disuruh menjabarkan ketuhanannya, itu kalau tidak larinya ke oneness, itu larinya ke Triteos, 3 Tuhan. Iya. Pasti larinya ke sana karena Trinitas ini nggak pernah diajarkan gitu. Jadi mereka itu ketika menerangkan yaitu kalau tidak ke oneness ya ke 3 Tuhan, begitu Mbak. Oke, Mbak ya. Mungkin itu aja dulu, Mbak ya. Mungkin ada. Terus saya jawab dulu Mbak ini Mbak. Oh, silakan, Prof. Kalau ada yang kayak gitu Mbak bilang aja, kata Allah itu di Bibelmu itu nggak ada. Udah kamu nyolong nama Tuhan saya, terus Tuhan saya yang saya sembah, Tuhan umat Muslim, kau samakan dengan manusia. Kan Nah jawabannya temannya, begitu. Kalau masih ngeyel Mbak, kasih tahu aja. Kalau nyemur diri ke laut itu gratis, gitu aja Mbak. Oke. Oke, Oke, ya. yang lainnya kita apa? Siapa tahu ada oten lagi. Oke ya, Mbak. Masih mau kau datang besok? Cuma kok datang besok. Ini datang lagi. Islam apa Kristen? Santai aja nape, langsung di. Salam dulu dong. Selamat malam kalau Kristen, assalamualaikum kalau Muslim, gitu. Shalom. Kristen berarti. Silakan. Ya. Kristen ya Bang ya. Gimana, Pak? Sehat-sehat? Ya, sehat-sehat Bang. Pak enggak signalnya merah lagi dapet ya. Jadi gimana, Pak? Udah simak diskusi tadi, Pak? Mulai dari Bang Aril aja sih tadi sedikit ya. Oke, silakan. Udah sering ngikutin komal-komal atau di ruangan diskusi abang-abang ini sebenarnya sih. Cuma ya saya agak ngerti sedikit sih kekesalan atau juga apa ya, mungkin akar kepahitan dari saudara Aril tadi yang sampai tidak menerima dari statement yang abang-abang keluarkan. Kecil banget suaranya Tapi apa ya, kecil ya Bang?
Yo, ya. Nah, Ya, terus bang, kira-kira kayak gitulah bang. Cuma kan Diulang dengan suara gede bang, diulang dengan suara gede. udah gede gak bang? udah. Ya udah. Oh ya. Cuma apa ya? Ngerti sedikit lah maksudnya dengan mungkin kekesalan dari Bang Ariel tadi. Kenapa kemudian kayak sulit menerima apa yang abang-abang sampaikan seperti dari sisi ketuhanan dari Yesus sendiri. Karena memang apa ya? Tidak banyak dari saudara-saudaraku yang Kristen mengikuti perjalanan kehidupan Kristus mulai dari kelahirannya sampai ya mungkin hanya mendengarkan cerita-cerita di gereja saja saat hari-hari besar seperti Natal atau bahkan Paskah saja. Ya Jadi udah. saya ngerti sih. Oke, udah. Bang Angga Kristen ya bang ya? Iya Kristen bang. Ya menurut anda Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan sih. Jelas di Alkitab bahwa Utusan Tuhan. Berarti anda Unitarian ya? Sebenarnya saya agak kurang bisa membedakan sih saudaranya bahasa yang kayak gini bang. Unitarian seperti apa? Ada sebenarnya, dua Bang? Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah utusan, Yesus ciptaan. Unitarian dengan saksi Jehovah. Gitu bang. Tapi syukurlah kalau anda tidak menuhankan Yesus, Yesus utusan. Enggak apa-apa bang, silakan bang. Kemajuan selangkah buat anda. Kalau yang saya paham ya bang, kalau kesaksian Yehova itu berbeda dari Kristen sih bang sebenarnya. Karena sepengetahuan saya bang bahwa kesaksian Yehova itu dia tidak masuk Ya, dalam. nggak usah dibahas itu bang, nggak usah dibahas PGI. itu. Ya, Kenapa anda tidak menuhankan Yesus? karena jelas bahwa Yesus menyampaikan bahwa dia adalah jalan bang, dia hanya jalan menuju Bapa. Yohanes 14:6 ya. Keren. Jadi Yohanes 14:6 itu berkata begini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau sampai ke Bapa ikuti ajaran Yesus, betul? Ya, karena Betul. apa yang Bapak ajarkan terimplementasi melalui kehadiran Yesus. Betul. berarti abang sudah nggak terima tentang pendapat atau surat-surat dari Paulus gitu kan? Ya, sebenarnya masih ada kontradiksi atau juga pembicaraan yang lebih dalam kalau dari paman teologis sih sebenarnya bang tentang surat-surat Paulus karena ya kita. Ntar dulu, jangan-jangan anda Muslim ini mengaku-ngaku Kristen loh, jangan dulu ya. Iya. Ntar dulu bang. Saya bisa doa Bapa kami, saya bisa iman rasul. Coba Pak, mau Bang Andre tes dulu. Coba Bang Andre. Iman Rasuli coba. Solata diomai. Nah, Aku Solata percaya diomai. kepada Allah Bapa. ya, domena aku Toraya. Cek sama nih. Oh, Siapa itu tahu? mereka terus di Toraya. Ndek taran Kendek. Oh, nanti kendek. Pak. Oh, Ya. Buddha Solatan dia toh. Soalnya Iya. Iya. aku terjemah terus kali itu semangat. Toro. Oh, Inilah Bulukumba, siaran jauh. TVRI Makassar. Rokok nak anda ke Batito. Jangan ya. Oh ya Mas Angga udah ingat. Mas Angga ini dari Tanah Toraja bener. Itu memang dia tidak menuangkan Yesus. Terusin dulu Pak Andre. Wow. Dekat Macimahi itu. Ya. Ya, kurus semangat solaku. Aku percaya kepada Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus. Oh ini gilirannya Bang Juma nih yang kalau tunggal begini. Tuhan Allah kita, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang lahir daripada Maria, yang kandung dari Kudus, dari anak Baru Maria, nangis. yang menderita di bawah Pontius Pilatus, maaf pilek bang, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, duduk di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, naik ke surga. Sorry bang, batuk bang. Gak apa-apa. Aku Kristen kok bang, bukan kawian lah. Ya cuman aneh aja gitu loh kok. Ini benar-benar kayak apa ya? Ini- Apa nih? Bedanya ini salib. Mau cari aman kah? Tanya itu. Siapa yang disalib? Hanya siapa yang disalib pasti. Jangan dulu ke sana konsep ketuhanan dulu Rama. Ini dulu. Tunggu, sebelum lanjut lagi Angga, aku tadi sempat agak ini yang tadi yang nanya ibu-ibu. Itu kalau yang bilang Yesus ada
adalah sama dengan Allah itu Allahnya itu di sana digelar. Itu temennya ibu itu menistakan Allah, menistakan Tuhan kita loh. Allah itu nama loh. Dibilang sama itu maksudnya gelar dia. Jadi ibu hati-hati nanti kalau ketemu lagi sama teman marahin dia. Gitu. Allah itu bukan gelar, nama itu. Gituin. Tadi udah saya marahin Bagus. gitu. Sip. Lanjut. Ya. Ya. Mana tahu justru dia konten. Bisa jadi banyak Bisa perdebatan sudah soal itu sih bang. Cuma apa ya, kami di Toraja kan memelihara toleransi ya bang. Jadi kami terbuka open mind terhadap diskusi-diskusi kayak gini sih bang. Mau kita berdebat soal kebenaran kan kembali ke diri masing-masing sih bang. Tapi untuk kebaikan kita harus sejalan lah istilahnya kayak gitu. Karena kalau memperdebatkan ketuhanan dari Yesus sendiri, saya kira tidak ada yang belum pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Kita mau bilang apa ya? Intinya jangan fanatik lah. Kita harus open mind, terbuka sama hal-hal. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu Anda sudah menyangkal ajaran gereja. Kira-kira gimana? Ya bang. Cilen lagi. Iya, kalau seandainya Anda tadi menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, adalah utusan, namanya kalau Anda masih Kristen, namanya Anda itu masih udah menyangkal ajaran gereja. Perspektif teologis dalam gereja Toraja itu ya bang, saya jelaskan sedikit bahwa Allah atau Bapa hidup di dalam diri Kristus. Jadi saat kita menyebutkan nama Yesus, ya, tidak secara langsung kita bahwa memuliakan nama Bapa. Sebenarnya seperti itu sih. Itu perspektif teologis kami. Apa Anda tidak mendapatkan teguran dari pendeta kalau Anda tidak menuhankan Yesus? Itu dia. Saat ini di gereja Toraja sekarang itu, di Toraja itu sudah jarang kami menggunakan kata Tuhan Yesus. Kami lebih sering menyebut Yesus sebagai sahabat, saudara terdekat, karena menurut kami bahwa hubungan antara saudara lebih dekat dan kami sama-sama anak dari Bapa yang ada di sorga. Gitu. Ini Bang Angga ini bukannya yang pernah ngomong kalau pemuda-pemuda Kristen di Toraja ini sudah mulai mempertanyakan ketuhanan Yesus ya? Iya. Ya benar bang. Kita ramai diskusi kayak gitu. Dulu dia anak ini kuliah di Makassar toh? Iya bang. Oh iya. Jangan yang pernah ketemu saya ini bang, bukan? Di mana tuh bang? Di Bolangi. Oh, belum pernah bang, belum pernah ketemu Sun. Oh iya oke. Ya. Jadi pada prinsipnya saudara tidak mengakui Yesus itu Tuhan, betul? Hanya mempertanyakan saja. Selama belum ada hal yang bisa meyakinkan, memberi maksudnya apa ya bang? Mau diyakinin di sini nggak? Takut berstatement juga saya bang, karena istilahnya kami masih mencari begitu. Kami tidak mau mengeluarkan statement karena kami masih mencari gitu. Kalau saya ya, ada beberapa pola yang saya jadikan materi dalam diskusi offline dengan teman-teman yang alhamdulillah sebagian besar mereka itu menjadi mu'alaf, yaitu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kan tidak ada kesaksian yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada kebenaran terhadap siapa diri Yesus itu berdasarkan kesaksian selain daripada kesaksian Yesus terhadap dirinya sendiri. Anda setuju enggak di situ? Aku adalah aku menurut Yesus. Kan gitu ya? Bukan aku menurut orang lain. Gitu. Setuju enggak Anda di sini? Yes, ya. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti sejauh pemikiran kita menalar dan pandangan kita memandang terkait Yesus, di mana olahan daripada pandangan dan pemikiran kita itu sub materinya adalah Bible dan kisi-kisinya adalah pernyataan Yesus, maka kalau connect dengan akal sehat kita, maka kita harus mengakui Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan.
Dan ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam, kan gitu poinnya. Karena kenapa? Mustahil Yesus itu Tuhan. Pertama, di dalam Yohanes 5 nomor 26, di situ terang sekali dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Di sini ada dua pribadi yang hidup masing-masing di dalam kehidupannya masing-masing dengan skala prioritas terhadap apa yang mereka miliki masing-masing. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi konsentrasi kita sebagai orang yang beragama dan mencari kebenaran, Yesus ini diberikan kehidupan. Dalam bahasa Yunani disebut didome. Jadi dia adalah unsur yang menerima hayat kehidupan dari sumber. Kan gitu poinnya. Artinya, mau dipaksakan seperti apapun Yesus ini, dia tetap adalah hakikat yang melekat pada dirinya, pribadi yang dihidupkan. Kan gitu poinnya. Segala sesuatu yang diberikan hidup pasti bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan Tuhanlah yang mensifati diberikan kehidupan supaya bisa hidup. Ketika kehidupan itu diambil, maka dia akan mati. Artinya makhluk itu adalah tempatnya dihidupkan dan dimatikan dan dihidupkan kembali. Yesus mensifati ini, berarti dia bukan Tuhan. Itu pertama. Kedua, di dalam kitab saudara sendiri dikatakan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa dalilnya karena saya sudah mengantuk ini sebenarnya. Di situ dikatakan bahwasanya sorry ya, Yohanes berapa ya? 2 Yohanes 3, anak-anakku yang terkasih, di situ dikatakan bahwasanya waktu ini sudah saatnya kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita akan sama seperti Yesus, yaitu bahwasanya seperti apa dalilnya lupa saya. Teman-teman boleh bantu saya. Apa itu Pak Jemaat? Coba saja. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, gitu Bang Handi. 1 Yohanes. Ayo ngebut-ngebutan sama aku. Ya. Dalilnya saya lupa. Saya error. Dia 1 Yohanes 3 1 sampai 24. Gimana Bang? 1 Yohanes 3 1 sampai 24. Oke. Nah, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Intinya di situ dalilnya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Berarti dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus itu sebenarnya sama seperti kita. Nah, kalau kita ini Tuhan, berarti Yesus juga Tuhan. Kalau Yesus ini adalah Tuhan, maka kita juga Tuhan. Kalau kita adalah manusia, maka Yesus juga manusia. Menurut dalil ini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Pola keimanan saudara sebenarnya berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2 ini itu sudah benar. Bahwa Anda, menurut pemahaman Anda, hitungan Anda sebagai seorang Kristen itu sudah benar itu. Sorry ya.
Ya, Oke. Ya, boleh. Kenapa benar? Sedikit lagi. Karena Anda sudah merasa bersaudara dengan Yesus. Artinya bahwasanya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah manusia, sama seperti saudara saya Angga. Artinya pada porsi 1 Yohanes 3 nomor 2 ini Anda sudah benar. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus mengatakan dia akan mengirim roh penghibur. Ini. Jadi ada kondisi di mana Yesus memang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tetapi setelah dia terangkat, ada roh penghibur yang datang. Roh penghibur itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, ternyata kalau kita melihat dari pengakuan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9, yang datang kepada dia itu bukan Roh Kudus, bukan roh penghibur, tapi Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Berarti Paulus ini mencoba untuk menyelisih pernyataan Yesus bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Ternyata Yesus datang kedua kalinya kepada Paulus. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak datang. Maka Yesus pergi. Sejatinya setelah Yesus terangkat ke langit atau ke surga, maka yang datang setelahnya itu adalah roh penghibur, bukan Yesus. Nah, pertanyaannya, roh penghibur itu sekarang di mana? Kalau di Kristen, tidak mungkin. Karena yang datang kepada penulis-penulis Bible atau penulis-penulis kitab kanonik dan surah-surah Paulus itu adalah diceritakan Yesus. Sementara yang datang setelah Yesus adalah roh penolong lain, roh penghibur. Nah, sedangkan roh penghibur ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan penulis-penulis Bible itu menuliskan narasi-narasi mereka itu bebas. Tidak seperti Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kalau penulis Bible, ya menulis sesuai dengan apa yang mereka narasikan. Nah, saya kira itu, saudara, PR saudara sekarang adalah mencari penghibur itu siapa penghibur ini. Karena penghibur ini ketika dia datang, kata Yesus dalam Yohanes, ya, dia katakan bahwa ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Jadi bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan merendahkan. Sedangkan ketika Paulus datang, dia mengatakan Yesus itu mati terkutuk. Berarti dia tidak memuliakan, malah menghinakan. Sekira gitu sementara. Silakan. Siap. Damai sih diskusinya kayak gini, Bang. Saya jujur beberapa statement yang Abang sampaikan tadi, seperti saya sebenarnya penasaran, pengen ngundang sekali-kali Abang. Mungkin kalau nggak bisa offline, kita online aja. Saya buat satu room dan kita diskusi bareng teman-teman saya juga. Boleh. Wah, ini bagus ini, saya menarik. Ya, kebetulan saya orang Sangala, saudara. Jadi boleh kita dialog. Oh, iya, banyak saudara sih yang iya. dari Muslim di Sangala sana, Mengkendek juga ada. Iya. Saya kakek saya dari sana. Silakan. Saya pengen undang sih sekali-kali, nanti kita DM-DM ya Bang. Saya pengen boleh. Saya siap. Abang buat pandangan lah buat kami kira-kira. Artinya kami kan masih dalam masa pencarian. Istilahnya kami tidak hanya ingin berkutik di satu tempat saja. Kami ingin melihat sisi lain gitu. Karena ini baru orang terpelajar ini. Bagus. Ya. Oke. Bukan maksudnya menjudge kemudian apa tugas dari seorang pendeta yang kemudian mengajarkan kami sejak kecil ya Bang. Tapi kan kami sebagai di era modern sekarang kan kami berhak untuk mencari tahu gitu, menggali lebih dalam, tidak kemudian saja menerima apa yang ditafsirkan oleh Bapak Pendeta. Kami juga punya hak untuk mentafsirkan dan mendengarkan sumber lain seperti itu. Dan saya kira Bang semua bisa sih untuk membantu kami membuka open mind kami gitu. Nanti diusir dari rumah loh. Bang, di Toraja yang kayak Abang ini banyak. Hah? Banyak sih Bang. Banyak. Kita komunitas bukan komunitas sih. Sebenarnya lembaga memang sudah ada di dalam gereja itu sendiri, namanya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Dan kita punya bidang khusus yang membidangi ini, dan kebetulan saya ada di situ.
Jadi saya pengen buat satu diskusi aja sih, dan pengen ngundang Bang Suma juga, karena sebenarnya yang memiliki persepsi atau mindset seperti saya tidak sedikit sih Bang. Sebenarnya banyak anak muda ya di Toraja yang juga ingin mendengarkan hal-hal yang seperti ini, karena kami belum dapat orangnya gitu Bang. Kebetulan di Toraja kami belum dapat orangnya. Jadi ini bisa lewat Bang Suma bisa mualaf masal nih. Iya, Kalau saya tuh dari silakan. Katolik Bang. Saya dari Katolik. Oh dari Katolik ya Bang. Padahal Katolik itu fanatik loh Bang. Memang betul. Ayo hajar Bang Duma. Lebih luar Ayo biasa sih dong, sebenarnya harus kalau itu. Katolik Bang. Ini Iya. sebelah ini bawah saya ini dulu lawan debat saya bawah saya ini sampingnya Bang. Jadi gini, Waktu berjalan nih Saudara lawan Angga, debat saya dulu. Saudara Angga, beberapa bulan lalu Profesor Menahem Ali itu datang di tempatku ya. Jadi anak muda dari Toraja itu, salah seorang itu dia punya pola pemikiran itu sama dengan saudara yang datang kepada saya pada saat itu, dibawa oleh salah satu mu'alaf juga. Dia juga menginginkan dialog itu dibangun dengan saya. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Nah, cuman perlu saya katakan bahwa saya punya adik angkat. Ini betul-betul adik angkat orang Toraja. Dia dari Kesatuan. Alhamdulillah dia sudah mu'alaf juga. Jadi dia dari pihak dia polisi ya. Dia sudah mu'alaf dan sampai hari ini kami intens komunikasi. Beliau dari keluarga aparat. Bapaknya juga aparat. Tapi beliau sendiri yang baru mu'alaf, tapi mencoba untuk menggali lebih jauh tentang Islam. Jadi gini Bung, ada satu kata, ada satu kalimat yang menarik yang kita kaji di dalam pengakuan Yesus itu, yang juga biasa saya diskusikan kepada teman-teman Kristen. Ada dari Departemen Agama juga saya biasa berdebat, yang pernah memberikan saya Injil, Bible. Itu sampai sekarang kita masih komunikasi tanya jawab tentang hal seperti ini. Jadi gini, di dalam kitab saudara Matius ya, di Matius 15, di situ pengakuan dari Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan yang terkadang menggelitik di sini, apakah teman-teman Kristen Indonesia adalah orang-orang yang hilang dari Bani Israel? Nah, itu yang terkadang menjadi pertanyaan yang banyak membuat teman-teman kita itu menjadi meninggalkan agamanya. Karena Yesus yang berkata di situ, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Jangan dari umat Israel dulu, tapi domba yang hilang. Apakah teman-teman Kristen Indonesia ini adalah orang yang hilang dari Bani Israel? Karena Yesus juga mengaku begini, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Artinya ada domba palsu di sini. Karena ada yang menyamar. Ada yang domba asli, yaitu mereka yang hilang dari Bani Israel. Nah, ini masalah yang sebenarnya tidak rumit ya, kalau dianalisa dengan logika sehat. Aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Apa domba hilang itu? Bani Yakub, 12 suku Yakub, keturunan Yakub yang kemudian berpencar meninggalkan Yerusalem, dan mereka kemudian meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Inilah yang dimaksud domba-domba yang hilang. Sementara kita ini bukan domba, karena kita bukan Bani Yakub. Kita bukan domba. Jadi kalau di antara kita ada yang mengaku sebagai umat Israel atau pengikut dari Nabi Israel atau ke Yahudi-Yahudian, ya, maka kita inilah yang disebut serigala nyamar domba. Apakah kita domba? Apakah kita yang hilang?
Atau kita ini hanya ngaku, mengklaim dari keturunan kita, karena ada yang mengajarkan kita bahwa kita ini harus menjadi pengikut Yesus. Tetapi ternyata pengikut Yesus itu hanya kategori domba yang hilang lagi. Sementara kita ini adalah pribumi Indonesia asli. Dari mana kita mendapatkan darah Yahudi? Bukan, gak ada itu. Nah, kemudian satu hal di dalam Matius 15 nomor 23, Matius 23 nomor 15, di situ Yesus dengan terang sekali bahwa apa yang dinubuatkan Yesus di sini digenapi oleh manusia seangkatan dengan dirinya. Bisa dilihat di data nomor 36-nya di Matius 23. Kata Yesus di data 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Itu. Jadi yang celaka di sini bukan orang Arab, tapi ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, karena engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu setelah bertobat menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi nubuatan Yesus adalah ada orang ahli kitab, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya. Tapi sayangnya pengikutnya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pengikutnya lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kalau kita ditanya dalam skala akademisi, siapakah orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mendapatkan pengikut? Paulus. Ya, sementara ini mereka melintasi tanah Pergia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, bertanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nih Paulus. Lanjut. Ya, sementara ini kita jujur, ini bukan masalah kalah atau menang atau keliru atau sesat, bukan. Ini edukasi. Sementara ini kandidat yang dimaksud Yesus ini kandidat tunggal, belum ada yang lain, itulah Paulus. Kandidat tunggal. Karena belum ada orang Farisi di luar Yahudi yang kemudian selain Paulus yang kemudian mendirikan agama. Hanya Paulus yang punya pengikut di Antioquia di Kisah Para Rasul 11. Di situ pertama kali pengikut Paulus disebut sebagai Kristen. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari sekte Nasrani. Gitu. Nah, kita uraikan. 1 menit, kita uraikan. Ketika dikatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, Paulus itu mengaku sebagai ahli Taurat yang tidak bercacat. Sempurna dia dalam menjalankan hukum Taurat menurut pengakuan beliau. Lalu dikatakan celakalah engkau wahai orang Farisi. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, mulut Paulus sendiri mengaku bahwa aku adalah orang Farisi. Begitu juga dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi. 2 kategori dipenuhi oleh Paulus. Kemudian dikatakan celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus kepada orang Roma dia mengaku Roma, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi dia ngaku orang Yahudi. Munafik dia. Begitu juga dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Dia katakan orang yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya kalau dia menyunatkan dirinya. Yesus Kristus tidak berguna baginya apabila ia menyunatkan dirinya. Di situ ada di Galatia 5 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tetapi ternyata dia justru menyunatkan Timotius. Berarti dia munafik. Kemudian dikatakan engkau menyeberangi lautan. Di dalam Kisah Para Rasul 27
satu perikop jelas sekali Paulus di situ diceritakan menyeberangi lautan, sama seperti yang diberitakan oleh guru saya tadi Ahisugi, dan dikatakan lagi bahwa engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya, Paulus itu menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, mentobatkan Kisah Para orang. Rasul 16 ayat 11 lagi. Iya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Itu berlayar tuh Paulus. Lanjut. Ya. Begitu juga ketika dikatakan engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Paulus mentobatkan Damaris dan juga mentobatkan Dionysius. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul 7. Endingnya ada di data nomor 36. Bahwa semua yang kukatakan ini, kata Yesus, akan digenapi oleh angkatan ini. Artinya orang Farisi penyesat yang kemudian pengikutnya adalah orang neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu adalah oknum yang hidup seangkatan dengan Yesus. Sekarang kalau kita ingin jujur, sekali lagi saya katakan, kita bedah dengan pisau akademis, kita tidak akan menemukan agama yang didirikan oleh Farisi kecuali satu, agama Kristen, dan pendirinya adalah Yesus. Pendirinya adalah Paulus. Ya, saya kira itu kalau kita berbicara mengenai apa yang tertuang di dalam kitabnya teman-teman Kristen, dan ini ada korelasinya dengan Al-Qur'anul Karim. Cuman di sini kan kita tidak sedang membahas Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menguraikan bahwasanya sekelompok dari mereka kemudian menyembunyikan kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian mereka bikin kitab sendiri, lalu kemudian mereka jual kepada orang lain. Terus terakhir, kalau diizinkan, di dalam Kejadian 49, Yakub memanggil seluruh anak-anaknya, 12 anaknya. Lalu Yakub menceritakan, menubuatkan tentang apa yang terjadi kepada keturunan anak-anaknya kelak. Dipanggillah anaknya, Dan, Yusuf, Benyamin, semua dipanggil, diramalkan, dinubuatkan oleh Yakub. Di dalam Kejadian 49 Anda bisa lihat. Di data nomor 27 di Kejadian 49 itu dikatakan, Benyamin, kelak lakumu seperti serigala, keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari dia merampas harta rampasannya, dan pada petang hari dia akan membagi-bagikan rampasan itu. Paulus dengan pedenya mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin. Di dalam Roma 11 nomor 1, aku adalah orang Ibrani, keturunan Benyamin. Nah, keturunan Benyamin menurut Yakub akan berlaku seperti serigala, mengambil rampasan lalu membagi-bagikan rampasan itu. Jadi kalau saya mentafsirkan, ini tafsir Bang Suma, ketika dia kemudian mengaku bertaubat, dia nyamar seperti serigala, menyamar seperti domba jadi pengikut Yesus. Kemudian dia mengambil Yesus, mengambil kitabnya Yesus, mengambil ajarannya Yesus, dirampas semua ajaran itu, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani, sampailah kemudian di Indonesia. Nah, pernyataan terakhir dari saya, saudara Angga, ya, karena kita dari asal yang sama, saya katakan bahwasanya kenapa Islam itu sulit naik ke Toraja sebelum Indonesia merdeka? Karena di Toraja itu penduduknya sangat kuat memegang satu keyakinan animisme. Tak ada yang bisa masuk. Kerajaan Bone nggak bisa tembus, kerajaan Goa nggak bisa tembus, kerajaan Luwuk nggak bisa tembus. Islam naik ke Toraja itu nggak bisa, karena di atas itu orang memegang kepercayaannya turun temurun ajaran animisme kuat sekali. Nah, kenapa kemudian Belanda bisa naik, Portugis bisa naik? Karena bisnis kopi waktu itu, sehingga kesempatan orang asing yang naik ini mengajarkan agamanya, sehingga mayoritas teman-teman Toraja itu menjadi Kristen. Itulah sejarahnya yang saya pernah baca di Lontara. Seperti itu, saudara. Silakan Anda tanggapi atau ada masukan atau ada sanggahan. Silakan. Pertama buat bro-broku, saudara-saudaraku yang Kristen yang di bawah yang komen-komentar ya. Apa ya? Pertama sih saya kira kalau Anda mengimani kepercayaan saudara, saya kira Anda tidak akan berhenti untuk mencari atau menelisik jalan kebenaran. Itu yang saya pegang sih pertama. Pasti Anda akan selalu mencari tahu untuk mengenal Yesus secara utuh dan
menanti kehadirat Bapa yang sesungguhnya, menurut saya Anda pasti tidak akan puas dengan apa yang ada di Alkitab. Itu sih yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Suma tadi terakhir, statement terakhir. Kalau untuk sejarah panjang tadi tentang Paulus dan yang lain, kita nanti lanjut di diskusi ya Bang, biar rame-rame nanti kita, soalnya banyak pertanyaan sih Bang. Boleh. Kalau untuk sejarah di Toraja sendiri, berarti benar sih Bang. Memang bahkan Kristen sendiri yang sudah menjadi mayoritas masih kesulitan Bang untuk berjalan selaras dengan adat atau budaya yang ada di Toraja. Iya, karena masih animismenya masih kental. Iya, masih kental sekali Bang. Sehingga menurut saya mohon maaf ya Bang. Dan untuk saudara-saudaraku yang mungkin ada Kristen dari Toraja di bawah sini, kita harus akui bahwa justru Kristen ini yang kemudian bukan agama yang memperbaiki adat, tapi justru adat yang malah mengubah daya pikir atau cara kita beragama sih menurut saya. Seperti contohnya ya Bang, di Toraja itu ada namanya adat manene namanya, itu kita membersihkan jenazah dari mayat keluarga atau nenek kita yang sudah dimakamkan 7 sampai 10 tahun lamanya, kemudian kita keluarkan lagi, kita bersihkan, dan itu ada ibadahnya. Dan menurut saya itu yang tidak ada di Bible. Tidak ada Bang. Sebenarnya banyak, tapi itu contoh kecil sih Bang. Ya, dan menurut saya ini sangat disayangkan sebagai anak muda Toraja yang kemudian sudah tidak tinggal di kampung terus, istilahnya sudah keluar lah Bang, banyak diskusi dengan teman-teman yang lain di luar, merasa tertampar dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi saya istilahnya tidak mau sendiri bergumul soal ini. Jadi saya mengajak beberapa teman-teman, dan saya berharap sih Bang Suma nanti bisa hadir di pertemuan online-nya saja nantilah. Kita setting room-nya Bang. Baik. Satu pertanyaan sih Bang. Boleh. Saya kemarin sempat dengar Abang sampaikan statement kayak gini, bahwa Kristen itu seperti bunglon ya, kalau kurang lebih seperti itu. Siap. Karena justru karena Alkitab ini diterjemahkan dalam semua bahasa, menyebabkan ada hal yang bisa jadi kontradiksi antara terjemahan asli dengan yang mungkin diterjemahkan, entah itu dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah ada dalam bahasa Toraja, yang kemudian mungkin bisa memelesetkan arti dari isinya itu sendiri. Saya ambil contoh mungkin Bang, seperti di Alkitab dalam bahasa Toraja itu, konsep bahasa Toraja itu kalau disebut dalam Puang Matua itu adalah itu sebenarnya masih dari kepercayaan animisme sih Bang. Tapi kemudian ini dipelesetkan dalam Alkitab sebagai Bapa itu sendiri. Jadi pandangan orang Kristen bahwa pengorbanan atau kurban dalam adat Toraja itu akan kembali kepada Bapa, dalam artian Bapa yang ada dalam diri Yesus. Padahal sebenarnya ini konsep yang berbeda. Nah ini yang menurut saya perlu sih Abang bantu nanti untuk jelaskan soal itu. Dan saya juga mulai berpikir soal itu, soal terjemahan itu Bang. Kenapa terjemahan yang asli itu tidak disertakan? Kenapa bukan terjemahan asli, bukan terjemahan asli itu aja yang disebarluaskan? Biarkan orang Kristen yang belajar untuk menerjemahkan itu. Saya kira justru keingintahuan untuk betul, layaknya Al-Quran gitu. Ya, itulah kenapa kemudian saya sangat bukannya saya membanggakan dan kemudian menjelek-jelekkan agama saya, enggak. Saya selalu bangga dengan sikap ketekunan dari teman-teman yang Muslim dari segi seperti menolak LGBT seperti itu, yang kemudian saya justru malu di beberapa gereja di Eropa yang sekarang justru memberkati yang mereka yang sesama jenis. Saya harus akui itu. Tapi dari teman-teman yang Muslim justru memperjuangkan itu, dan jelas itu dilarang oleh Alkitab. Tapi ya entahlah. Inilah ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi membuat kami berpikir kembali soal kebenaran yang ada di Alkitab itu sih Bang. Iya, oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Saya tambahkan ya. Silakan Bang.
Jadi gini, saudaraku ya, kalau kita melihat dari aspek perintah yang ada di dalam Bible dan aspek pengakuan kan gitu ya. Aspek perintahnya itu kan ada di dalam Matius 10 nomor 16. Itu pengakuan, itu perintah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu cerdiklah kamu seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau kita melihat narasi yang ada di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi, ya, Opis yang adalah ular ini itu selalu identik dengan iblis. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Mungkin nanti narasinya Anda bisa konsumsi sendiri. Kemudian pernyataan di dalam Filipi 1 nomor 18. Nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu. Sebenarnya kalau kita melihat terjemahan palsu ini sebenarnya itu tidak benar. Karena original teksnya di situ itu bukan palsu, bukan frefas, tapi dikatakan propasis. Propasis artinya mengelabui atau memalsukan. Dengan kata lain bahwasanya baik dengan maksud mengelabui, bukan palsu sebenarnya. Atau menipu, mengelabui itu kan menipu. Baik dengan maksud menipu atau maksud jujur, tentang itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini penting untuk diketahui oleh teman-teman Kristen. Bahwa memang misi untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu harus dilakoni meski dengan cara-cara mengelabui atau menipu. Propasis dalam bahasa Yunani, kan gitu. Terus kemudian poinnya yang terarah di sini adalah ketika kemudian teman-teman Kristen ini memahami dengan jelas bahwa pada diri Yesus itu ada unsur kemanusiaan. Itu poinnya. Ketika ada unsur kemanusiaan pada diri Yesus, kalaupun dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dalam perspektif agama Kristen teman kita, maka itu berarti Tuhan yang tadinya bersifat gaib, seketika dia menjadi tidak gaib. Fana dia, menjadi makhluk biologis. Artinya terbentuk. Sedangkan di dalam pengakuan iman daripada orang Yahudi, Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan tidak bisa kemudian berubah menjadi makhluk. Benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak akan memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi tubuh Maria. Nah, lalu kemudian di dalam Yesaya 43 nomor 10, di situ diterangkan bahwasanya engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sedangkan Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus ini bukan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dihidupkan supaya menjadi Tuhan. Itu bukan pengajaran dari para nabi. Nah, inilah yang saya katakan, apakah Roh Kudus ini, Roh Penghibur ini bekerja pada diri Paulus, atau justru yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 ini bekerja pada Paulus? Karena tidak mungkin kemudian Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang kemudian diajarkan pada saat dia datang berdakwah 3 tahun dengan setelah dia terangkat ke langit. Nah, saya kira begitu. Karena ketuhanan Yesus itu, mohon maaf, ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang didukung oleh pengakuan Paulus di dalam Roma 14 yang mengatakan bahwasanya Yesus yang engkau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, lalu kemudian di dalam Roma 10 doktrinnya di data nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa
Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini doktrin ini. Ini doktrin. Saya kira begitu ya, saudara saya Angga. Nanti mungkin kita bisa mencari waktu, kita diskusi ringan dengan waktu yang lebih leluasa ya. Karena di sini di tempat kita sudah 2:30. Silakan. Oh iya. Iya betul Bang. Cukup sih saya kalau saya Bang. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin mau naik diskusi. Nanti diskusi lebih dalamnya saya buat room khusus ya Bang Suma. Saya tunggu. Baik. Di DM aja saudara saya. Kapan itu? Saya dengar saudara Angga bicara ini, saya teringat adik saya yang ada di sana. Persis caranya ngomong. Iya. Bukannya kapan itu enggak? Saya. Mungkin Ya, nanti. Iya, teringat juga sama guru saya. Ibu Rahma monitor, Ibu Rahma. Ada tamu soalnya. Ketiduran Oh, paling. Ibu Rahma udah tidur lah ya. Oh enggak, masih itu. Boleh gantian Bu Rahma, Ibu Rahma istirahat aja ntar masuk angin loh. Boleh. Siapa yang mulai? Iya Bu Rahma ya. Charlie Chaplin. Siapa ini? Aduh, ngapain dinaikin cari siapa? Ngobrol aja susah. Gue jatuhnya iba gue kalau dialog sama dia. Nggak usah naik itu, dia orang nggak jelas. Wah, oke lah. Tapi nggak apa-apa untuk diperlihatkan kepada saudara Angga gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana cara Keseimbangan. diskusi? Iya. Itu enggak kapan enggak? Oi. Enggak. Bu Rahma, makasih ya. Kita cari waktu yang senggang aja ya Bang. Mungkin hari Sabtu mungkin boleh ya Bang. Ini hari apa ya? Ini hari Kamis kayak. Kamis. Masa udah Kamis lagi? Oh, Rabu. Angga saya Selasa, fallback besok ya. Rabu. Izin ya Angga, saya fallback ya. Oh ya, siap. Gurunda. Ya. Jadi Yohanes 16 nomor 7 ya, sama 16 nomor 8 ya Gurunda ya. Iya. Ini sebelum dialog aku mau ini ya. Enggak, aku mau ngasih ini dulu pandangan pribadi, hasil telaah pribadi kenapa kok di Eropa tuh bisa sebegitunya gitu. Seliberal-liberalnya. Karena kalau Angga nanti menyadari sampai level ini ya, sampai level yang gua sadari, hukum kasih itu lebih menitik beratkan kepada pengampunan pelaku kriminal dan pelaku dosa, tidak menitik beratkan ganti rugi kepada korban-korban dari para pelaku dosa ini. Itulah kenapa jadi merebak kemana-mana gitu. Contoh ganti rugi itu misalnya kayak gini ya. Dalam Islam itu ada koridornya. Ketika kita mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Tangan hilang, dosa juga ikut hilang gitu. Nah, di kekristenan itu tidak begitu gitu. Ketika mencuri, maka pelaku difokuskan untuk diampuni saja. Tapi untuk korban ini ganti ruginya nggak dipikirkan. Itulah kenapa jadi pelaku-pelaku dosa di sana itu bisa merebak bebas gitu, karena nggak ada kafarot diat dan juga nggak ada kafarot dan diat atau ganti rugi serta uang darahnya, semacam itulah Bre. Itu. Oke. Ya. Selamat malam. Saya pernah dapat honor ya, saya lanjut. Dan saya pernah sempat diskusi sama bukan pendeta sih, salah satu majelis di gereja saya. Kami yang muda-muda sempat diskusi soal itu, soal LGBT, dan kemudian dia sampaikan bahwa Yesus itu memang datang untuk buat orang yang sakit. Jadi kita istilahnya ya kita maklumi lah orang-orang yang seperti ini. Dia adalah orang yang sakit, ya kita bimbing. Tapi menurut saya penyimpangan yang seperti ini bukan sakit lagi. Tapi menurut saya sudah kematian buat iman. Karena hal yang dasar soal laki-laki dan perempuan saja kita sudah tidak terima, apalagi soal penciptaan Allah tentang laki-laki dan perempuan, apalagi soal iman-iman yang lain gitu ya. Iya, memang kalau di Islam itu ya enggak ya. Kalau di Islam itu ya ada yang kayak gitu nih, misalnya hukum syariat ditegakkan nih, ada yang kayak gitu, itu dilempar dari gedung itu. Nah, seminimal-minimalnya karena tidak ada hukum syariat ditegakkan, seminimal-minimalnya dibuang dari desa, dibuang dari komunitas Islam, dibuang dari jemaat, dijauhkan gitu. Makanya Islam tuh keras banget. Karena itu dia Bang. Nah, itu dah.
Ngerti kan ya? Cakep. Ya, itu dia Bang. Menurut saya, dari saya ya, itu yang saya sampaikan tadi Bang. Saya sangat salut sama apa ya? Ketekunan, intinya poin keras dari teman-teman Muslim bahwa seperti inilah Muslim tidak akan berubah dari zaman ke zaman, akan terus seperti ini menegakkan apa yang menurut mereka benar dan mereka yakini gitu Bang. Yo, ada lagunya nggak? Tahu nggak? Oh Bang. Gini lagunya. Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu lagunya. Iya betul. Gurunda cuma Gurunda itu di Yohanes 6. Saya paman. Yohanes 16 nomor 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika itu kan poinnya di sini, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu kan. Nah, terus di dalam Yohanes 16 nomor 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman gitu ya, Gurunda ya. Iya, artinya dia datang membawa hukum-hukum. Ya, ini haram, ini halal, ini makruh, ini boleh, ini tidak boleh. Karena dia mengisapkan dunia akan dosa. Artinya hal-hal yang kemudian tadinya itu boleh, itu akan menjadi hukum pelarangan. Ada hukum-hukum kaidahnya. Betul Paman. Nah, sedangkan ajaran yang diajarkan ke Romawi Yunani adalah di dalam Galatia di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Iya, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Bertentangan dengan pengakuan Yesus. Iya betul. Ya. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah atau tempat terhina di kerajaan langit. Itu juga diterangkan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti bertentangan kan? Karena langit dan bumi belum lenyap, tapi Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, maka Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Seperti itu, Bang Sidik. Siap. Anda hebat sekali, Paman. Biasa aja, Paman. Jangan aku panggil anak-anak, Paman. Tapi Bang Suma, sebelum nih Bang, apa ya? Mohon maaf duluan nih Bang, jangan sampai nanti kan teman-teman saya yang mau diskusi nanti ini mereka itu kebanyakan Bang yang benar-benar mau tahu, dan bahkan beberapa diantaranya yang bisa dibilang garis keras nih Bang. Frontal. Gak apa-apa, bagus. Itu gak apa-apa itu. Takutnya sih nanti jangan Abang fisik. Ya enggak dong Bang. Enggak. Insya Allah. Gurunda, satu lagi Gurunda. Berarti ini saya sudah pengalaman Megato Pak Kutanane. Bentar, tidak Mega, lanjut. Gurunda, berarti ini poinnya ini kepada Nabi Muhammad kan ini? Iya. Jadi gini. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan. Coba kita lihat dari data nomor 7-nya. Iya. Tafsiran kita ya, tafsir kita ya. Ini tidak mutlak absolut bahwa itu adalah Rasulullah. Ini tafsiran gitu, tafsiran. Tafsir internal Islam ya terhadap kaidah yang ada dalam kitabnya. Nomor 7-nya kan jelas tuh. Ya. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kamu di sini Bani Israel. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Di mana kemudian Nabi Muhammad SAW disebut penghibur? Al-Quran surah Saba ayat 28. Basyiran, dialah penghibur. Wa nathira, dan pemberi peringatan. Ia tidak akan datang kepadamu jika aku tidak pergi. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ini biasa teman Kristen bertanya, berarti Nabi Muhammad SAW itu diutus. Dia tidak mengerti bahwa ada hierarki kenabian. Setelah Nabi Abraham, muncul Nabi setelahnya, muncul lagi Musa, baru Nabi Daud. Setelah Nabi Daud, kemudian muncul lagi Nabi-Nabi Sulaiman, dan terus sampai kepada Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa lagi muncul lagi
nabi yang setelahnya, yaitu Rasulullah khataman nabiyyin. Nah, artinya kalau seorang gubernur minta kepada presiden untuk mengutus dokter agar dikirim ke kabupaten, maka ketika gubernur minta ke presiden agar presiden mengirimkan dokter ahli hama misalnya untuk kirim ke kabupaten, di ACC oleh presiden, gubernur boleh mengatakan aku mengutus kepada kabupaten seorang dokter, padahal tadinya dia minta kepada presiden. Sama, aku akan minta kepada Bapak, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab penghibur itu akan datang. Itu diterangkan di Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapak seorang penolong lain. Itu Bang Sidi. Ya, lalu kemudian dikatakan gini, dan kalau ia datang, ia akan mengiskan dunia akan dosa. Inilah yang saya katakan tadi, hukum-hukum haram halal ini. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum. Kemudian penghakiman ini hasil pada kebenaran itu. Jadi seluruh perbuatan diupah dengan perbuatan itu sendiri. Kalau penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bani Israel tidak percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah nabi utusan Tuhan, Mesias. Akan tetapi kebenaran kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tidak melihat aku lagi. Jadi yang datang setelah Yesus angkat ke langit itu bukan Yesus. Yesus nanti datang kedua kalinya akhir zaman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Di banyak ajaran yang Yesus sebenarnya ingin ajarkan kepada Bani Israel, tapi Bani Israel pada masa itu belum sanggup untuk menanggungnya. Ajaran apakah itu yang kira-kira ketika diletakkan di masa kedatangan? Ajaran manakah di antara Islam Kristen ketika kedua ajaran ini diletakkan di pundak Bani Israel pada abad pertama yang tidak bisa ditanggung? Yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel adalah ajaran Islam kah atau ajaran Kristen? Kalau ajaran Kristen adalah kasihi Tuhanmu, kasihi musuhmu. Apakah tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Bisa. Tapi Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepada yang kamu dapat menanggungnya. Berarti ajaran yang belum bisa ditanggung ini adalah ajaran yang berat. Apa yang berat itu di Islam? Apa yang berat di Kristen? Kalau di Kristen, kalau di Islam, naik haji. Apakah haji sudah bisa digerakkan pada abad pertama? Belum bisa. Apalagi sholat 5 kali sehari wajib hukumnya. Apakah bisa? Nggak bisa. Dan banyak lagi hukum Islam yang kalau diterapkan abad pertama oleh orang Yahudi mereka tidak. Sedangkan 10 saja mereka tidak sanggup, apalagi Al-Quran itu nggak sanggup. Tapi kalau di ajaran Kristen, Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan dari hukum dan dimerdekakan dari penghambaan. Gampang itu dianut oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi memang berdasarkan pengakuan Paulus di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, 3, janganlah engkau mengikuti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka telah menduduki Musa, mereka mengajarkan orang melakukan hukum Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Seperti itu Bang Sidi. Yep. Ada lagi sebelum saya turunkan? sudah jelas. Oke, pegangan. Masya Allah ya, jelas entar. Lu baru tahu ayat itu? Poinnya aja sih. Ini lagi data selanjutnya Bang Sidi, kalau belum ada teman yang ingin berikan masukan. Data 11-nya, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti bukan Tuhan yang datang setelah Yesus. Kenapa? Karena hakikat yang datang setelah Yesus itu adalah pribadi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi salah sesuatu yang didengarkannya itulah yang dia katakan. Ia memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Artinya isi dari pengajaran roh penghibur ini adalah isi dari hal-hal yang akan diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Paham tidak di situ? Jadi roh kebenaran akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya
ketika dia datang roh kebenaran ini, dia tidak memperkenalkan diri. Namaku adalah Jibril, aku tinggal di desa ini, usia saya sekian. Dia tidak perkenalkan diri. Karena apa yang diperintahkan itu diucapkan. Apa yang diperintahkan itu yang diucapkan. Nah, kita lihat coba di dalam kitabnya teman Kristen. Mohon ini. Kitab kanonik misalnya, termasuk Yohanes. Apalagi surah Paulus. Semua narasi-narasi yang ada di sana, bab pertama, bab kedua, bab ketiga sampai itu narasi pengarang. Sementara Roh Kudus itu menurut Yesus dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti yang dikatakan ini dari firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita tanyakan surah-surah Paulus, apa surah Paulus dari kata pertama sampai kitab terakhir itu semuanya firman Tuhan? Apakah surah-surah Paulus 14 kitab ini firman Tuhan? Bukan. Apakah Lukas menuliskan firman Tuhan? Tidak. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Sementara roh penolong ketika dia datang, roh penghibur ketika datang, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah ia akannya, dan ia memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Artinya, apa yang terjadi di dalam sebuah kitab, semuanya bisa diungkap oleh ilmu sains dan teknologi. Karena dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bagaimana Al-Quran menguraikan tentang ilmu pengetahuan, kedokteran, misalnya embrio, apalagi penyakit mata, penyakit kelamin, apalagi semua telah diberitakan dalam Al-Quran Karim. Bagaimana dengan kitab saudara-saudara kita? Lalu yang paling pokok kemudian adalah di data nomor 14 ya Bang Sidi. Ya. Dia akan memuliakan aku. Nah, coba tunjukkan satu data di dalam Al-Quran maupun hadits yang menghujat, menghina, menista, merendahkan, melecehkan Yesus. Ada nggak? Ada nggak Roh Kudus yang disebut dalam surah An-Nahl? Qul nazalahu Ruh Kudus adalah sesungguhnya yang datang padamu wahai Nabi Muhammad adalah Roh Kudus yang datang memberitakan Al-Quran kepadamu. Itu di An-Nahl ayat 102. Nah, dia ketika datang, Roh Kudus yang datang ini akan memuliakan aku. Coba, dia akan memuliakan Yesus. Di Al-Quran, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Yesus atau Isa pasti dimuliakan. Contoh, di dalam surah Maryam ayat 14. Aku adalah Roh Kudus, wahai Maryam, datang kepadamu untuk memberitakan tentang lahirnya seorang anak yang suci, terkemuka di dunia, di akhirat. Lalu apa lagi? Fattaqullaha fi'un. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Banyak data-data dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Nabi Isa, kaidah hanya memuliakan Nabi Isa, atau memuliakan Nabi atau Rasul yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Tapi kalau kita baca agama teman Kristen, mohon maaf ini, hujatan, hinaan, direndahkan, pokoknya segala macam cerita buruk ada di sana. Contoh, ibunya sebelum mengandung dia sudah dikatakan bertunangan. Itu sudah pelecehan itu. Pelecehan. Karena kenapa pelecehan? Karena di situ mau diceraikan, padahal dia masih status tunangan. Yusuf mau menceraikan tunangan dia. Mana mungkin seorang tunang diceraikan kalau tidak apa-apa kan? Itu pelecehan. Sementara Maryam tidak pernah didekati, sentuh atau pendekatan atau ta'aruf atau pacaran dengan seorang, apalagi bertunangan. Itu enggak. Dari ibunya saja sudah dimuliakan. Bahkan ibunya Nabi Isa alaihissalam ada nama surah di dalamnya, itu surah Maryam. Saking mulianya Nabi Isa itu di Al-Quran. Kemudian Yesus lahir di kandang binatang. Itu sudah penghinaan sebenarnya. Di palungan itu penghinaan sebenarnya. Kalau kita ingin jujur-jujur melihat ia akan memuliakan aku. Mana ada dimuliakan orang lahir di kandang palungan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kemudian kalau dia sama apa? Dia dilahirkan di tempat yang udaranya segar, dekat dari pohon kurma yang rindang. Indah sekali di Islam itu. Nah, lalu kemudian apa lagi? Dia terangkat, diselamatkan ke langit. Kalau di tempatnya teman kita, dia mati. Cara matinya pun mengenaskan. Pertama ditangkap, habis itu diludahi mukanya, habis itu diseret, habis itu ditampar, habis itu ditombak, habis itu, aduh, pokoknya na'udzubillah, semua na'udzubillah. Katakan apa?
terkutuklah orang mati atas tiang salib. Siapa yang dimaksud ini? Yesus mati terkutuk, kata beliau, kata kitab tentang Kristen. Nah, adalah sesuatu yang sangat bertentangan, ya. Kenapa bertentangan dengan kitabnya itu, kitab Kristen itu sendiri? Jadi kita bisa membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam atau bukan Yesus anak Maria, tapi oknum lain yang kemudian menggantikan posisi beliau. Ya, seperti itu. Kalau kita mau mengupas lagi itu sabar. Saya kasih turun, sabar. Kalau kita ingin mengupas lagi seperti yang saya narasikan tadi di Yohanes 6 itu, ternyata Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang ke-12 ini, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Ternyata iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Yudaslah yang menghadiahkan kemudian Yesus kepada tentara Romawi, sehingga iblis berhasil membisiki Yudas untuk berkhianat. Kemudian pengkhianatan Yudas terhadap Yesus membuahkan penangkapan terhadap Yesus. Hasil dari penangkapan terhadap Yesus, Yesusnya dibunuh. Hasil dari Yesus dibunuh, dia mati. Setelah mati dia dikubur. Setelah dikubur pada hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 nomor 9. Setelah dia menjadi itu, diajarkan ke Romawi. Romawi bergerak ke Eropa sampai ke Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Di Indonesia menuhankan Tuhan yang tadinya bangkit pada hari kita. Saya kira begitu, Bang Sidik, teman-teman Muslim yang di sini, kita sudah hampir